Saya penasaran dengan kabar akhir-akhir ini bahwa lahan Lipo di Cikarang yang dihibahkan ke pemerintah akan dibangun 141.000 unit hunian vertikal. Wow, banyak sekali. Berapa tower ya kira-kira itu? Untuk itu saya menuju ke kawasan Meikarta di Cikarang melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Setelah keluar dari gerbang tol Cibatu, kita mengarah ke Meikarta Distrik 1 yang dulu sempat heboh. Perjalanan melalui jalan utama yang membelah deretan bangunan tinggi apartemen Meikarta menuju ke lokasi yang akan dibangun puluhan tower bangunan rusun subsidi pemerintah. Melalui jalan MH Tamrin, mata kalian akan langsung menangkap pemandangan ini. Inilah lahan yang akan dibangun ribuan unit hunian vertikal. Di latar belakang sana adalah kemegahan apartemen premium Orange County. Di sisi lain ada geliat puluhan tower apartemen Distrik 1 Meikarta. Lokasi ini juga dekat dengan jalur tol Jakarta Cikampek. Tepat di tengah kawasan yang luas dan kosong ini, sebuah petak lahan seluas 30 hektar kini menjadi pusat perhatian nasional. Bagi komuter yang bekerja di Sudirman atau Tamrin Jakarta Pusat, tinggal di sini adalah tantangan fisik dan waktu yang menguras energi. Namun situasinya berbalik 180 derajat jika kalian nanti adalah bagian dari jutaan pekerja di raksasa industri Cikarang. Bagi mereka, titik ini bukan lagi pinggiran, melainkan epicentrum emas yang sangat strategis. Kita tidak bisa membahas masa depan tempat ini tanpa mengingat luka masa lalunya. Sekitar tahun 2022, kawasan ini diguncang konflik hebat. Ratusan pembeli turun ke jalan menuntut hak atas unit apartemen yang tak kunjung diserah terimakan sejak 2017. Ketegangan memuncak ketika pengembang Meikarta justru melayangkan gugatan balik puluhan miliar ke para pembeli. Publik perang hingga akhirnya DPR RI turun tangan meminta pengembang Meikarta mencabut gugatan dan memaksa komitmen pengembang untuk melanjutkan penyelesaian proyek. Hingga di tahun 2026 ini, wajah Meikarta Distrik 1 perlahan bergeser dari bayang-bayang proyek mangkrak. Distrik 1 telah bertransformasi menjadi kawasan hunian yang lengkap dan matang. Lebih dari 16.500 unit apartemen selesai dibangun dan ribuan penghuni telah aktif mengisi tower-tower di sini. Denyut nadi kota mandiri akhirnya terjadi. Namun kejutan terbesar muncul di pertengahan tahun ini. Lipo Group secara resmi menghibahkan lahan seluas 30 hektar di dalam kawasan ini kepada negara. Langkah tak terduga yang seketika menyulap sisa lahan Meikarta menjadi basis mega proyek perumahan rakyat, rusun subsidi MBR. Mengapa pemerintah begitu agresif mengambil alih lahan ini? Jawabannya ada pada angka potensi pasar yang luar biasa masif. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jawa Barat menempati posisi tertinggi secara nasional untuk angka blocking kepemilikan rumah, yaitu mencapai 2,8 hingga 3 juta unit keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Khusus untuk area aglomerasi Jabodetabek saja, angka backlognya berada di kisaran 2,9 juta keluarga. Sebagian besar dari angka tersebut terkonsentrasi di wilayah penyangga industri seperti Kabupaten Bekasi, khususnya Cikarang dan Karawang, di mana pertumbuhan penduduk pendatang melaju sangat cepat namun tidak diimbangi dengan keterjangkauan harga tanah untuk rumah tapak. Cikarang merupakan pusat konsentrasi industri terbesar di Asia Tenggara. Di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri terdapat lebih dari 1.600 hingga 3.000 perusahaan yang beroperasi di berbagai kawasan industri terpadu seperti Jababeka, MM2100, Delta Silicon, Egypt, dan GIIC. Ekosistem industri ini menyerap jutaan tenaga kerja. Mayoritas dari pekerja ini berada di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR hingga kelas menengah tanggung.
Banyak dari mereka yang statusnya masih mengontrak rumah, menyewa atau indekos, atau melakukan perjalanan jauh darurat setiap hari karena belum mampu membeli rumah komersial. Kelompok pekerja inilah yang menjadi target pasar paling matang dan membutuhkan kehadiran rusun subsidi. Mengapa rusun subsidi di lahan hibah ini sangat potensial? Selama ini kendala utama pembangunan rumah subsidi di wilayah Cikarang adalah harga lahan yang sudah terlanjur tinggi akibat dominasi kawasan industri dan perumahan komersial mewah. Dengan adanya hibah lahan seluas 30 hektar dari Lipo Group ke negara, pemerintah memotong biaya komponen tanah secara total. Keunggulan ini yang membuat potensi pasar jutaan orang tadi bisa dikonversi menjadi pembeli real, karena skema pembangunan yang bersifat non-profit oleh BUMN menjamin harga unit apartemen atau rusun akan jauh di bawah harga pasar komersial Mekarta Distrik 1 saat ini. Berbeda dengan rusun atau perumahan subsidi rata-rata yang lokasinya terpencil di pelosok, rusun subsidi ini berada di dalam atau berbatasan langsung dengan megaproyek yang infrastruktur jalan tol, jalan utama, dan utilitasnya sudah matang. Maka proyek unit rusun subsidi yang direncanakan pemerintah di lahan tersebut dipastikan akan langsung terserap habis oleh pasar pekerja lokal Cikarang yang selama ini mendambakan hunian dekat tempat kerja dengan harga terjangkau. Lokasinya berada di lahan warna kuning yang strategis yang dekat dengan gerbang tol Cibatu. Lokasi ini akan diubah menjadi magnet hunian vertikal terpadu, memberikan kesempatan bagi buruh pabrik untuk tinggal hanya selangkah dari tempat mereka bekerja. Mari kita bedah secara matematis. Jika mengacu pada regulasi terbaru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, batasan harga maksimal rusun subsidi untuk wilayah Bekasi berada di angka 13,5 juta per meter persegi. Artinya untuk unit tipe terkecil atau standar keluarga, misalnya luas 36 meter persegi hingga 45 meter persegi, harga jualnya berada di kisaran 480 juta hingga 600 juta rupiah. Melihat angka psikologis setengah miliar tersebut, muncul pertanyaan besar. Jawabannya adalah bisa, sangat mungkin, tetapi harus dengan catatan ada intervensi skema pembiayaan khusus dari pemerintah. Apakah buruh dengan standar UMK Cikarang di kisaran 5,6 juta rupiah mampu membelinya? Berdasarkan prinsip finansial, batas aman cicilan bulanan MBR adalah 30% dari penghasilan, yaitu sekitar 1,5 hingga 1,7 juta rupiah. Disinilah keajaiban intervensi negara bekerja. Melalui program 3 juta rumah, skema yang diterapkan adalah revolusioner bagi MBR. Uang muka atau DP 0%, bunga flat 5% yang dikunci, dan masa tenor yang diperpanjang hingga 30 tahun. Jika dihitung rapi, cicilan 1, juta rupiah per bulan selama 360 bulan akan menyentuh total sekitar 612 juta rupiah. Angka yang sangat masuk akal untuk dikonversi menjadi hak milik pribadi, alih-alih terus menyewa kontrakan habis pakai. Biaya dalam proyek ini ditekan bukan dengan memangkas kuantitas semen atau menipiskan besi struktur. Biaya ditekan karena harga tanahnya 0 rupiah hasil hibah. Perizinan digratiskan dan pajak dihapus. Dari segi kekuatan struktur vertikal, pengawasan ketat BPKP dan Kementerian PKP memaksa kepatuhan total pada standar anti gempa. Namun jika yang kita maksud jelek adalah hilangnya fasilitas mewah, lobi marmer atau keramik granit komersial, maka itu benar. Fasad dan interiornya akan dibuat super standar demi efisiensi biaya, namun fungsi kelayakan dan kekuatan strukturnya tetap menjadi prioritas utama. Satu hal yang wajib digarisbawahi demi kepastian hukum, proyek rusun MBR ini berdiri secara independen. Pihak pengembang secara tertulis menegaskan bahwa rusun subsidi ini terpisah total dari manajemen apartemen komersial Mekarta Distrik 1. Lipo tidak memegang kendali finansial maupun konstruksi fisik bangunan.
Peran mereka murni selesai sebagai pemberi hibah lahan. Pembangunan dan pendanaan sepenuhnya dikomandoi oleh pemerintah melalui Danantara dan BUMN yang ditunjuk. Langkah nyata pun sudah bergulir cepat di lapangan. Hingga pertengahan 2026, dari target 8.600 tiang pancang fondasi, lebih dari 1.800 pile telah tertanam kokoh ke dalam tanah. Jadwalnya ketat. Struktur bangunan akan mulai melesat ke atas pada Agustus 2026 dengan target penyelesaian total serta serah terima kunci pada Agustus 2028. Pemerintah sedang berkejaran dengan waktu untuk membuktikan bahwa proyek ini aman dari resiko mangkrak. Kembali ke pertanyaan terbesar. Mengapa korporasi raksasa rela memberikan 30 hektar tanah matang secara cuma-cuma? Hari gini tentu tidak ada makan siang yang gratis. Ini adalah strategi catur bisnis kelas tinggi dari Lippo Group. Dengan mengorbankan 30 hektar lahan yang semula pasif, mereka berhasil mengundang pemerintah sebagai investor utama untuk membangun 141.000 unit hunian vertikal di jantung kawasan mereka. Dampaknya, ratusan ribu manusia akan datang dan tinggal di sini. Diperkirakan sekitar 400.000 hingga 600.000 orang akan tinggal di sini jika 141.000 unit apartemen dihuni 2 hingga 4 orang. Kepadatan penduduk inilah magnet ekonomi yang sesungguhnya. Begitu wilayah peta kuning ini hidup terisi manusia, nilai ekonomi dari ratusan hektar cadangan lahan komersial milik Lippo di sekelilingnya otomatis akan meroket tajam. Setelah itu akan muncul deretan ruko, pasar modern, klinik kesehatan, sekolah swasta, hingga pusat perbelanjaan. Pasti kawasan ini akan meledak dan semua unit bisnis itu berada di bawah payung Lippo Group. Ditambah pemulihan reputasi brand Lippo yang luar biasa di mata publik. Lippo tidak sedang merugi, mereka justru sedang meletakkan fondasi keuntungan yang jauh lebih besar di masa depan. Pada akhirnya sebidang tanah hibah ini adalah bukti bagaimana bisnis properti makro digerakkan, mengorbankan satu bidang kecil untuk menguasai seluruh papan permainan. Saya Wibi Gembara, sampai jumpa di ulasan arsitektur dan tata kota berikutnya.